Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasina Jebakar dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial berkat lanjut antara kedua, yaitu pembangunan fasilitas authentication melalui login page pada Ionic Project. Sebelumnya, autentikasi sendiri merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengenal pengguna. Nah, terdapat perbedaan pada autentikasi maupun autorisasi, di mana autentikasi ini digunakan untuk eh, mengidentifikasi atau mengetahui siapa pengguna yang akan melakukan login pada kasus ini. Autorisasi yaitu seperti hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna tersebut pada sebuah aplikasi tersebut. Nah, pada acara kali ini dilakukan pembuatan autentikasi pada login page menggunakan Ionic. Terdapat tiga tujuan. Yang pertama yaitu memahami teknologi dan pendekatan yang digunakan oleh Ionic Framework untuk membangun hybrid apps. Itu merupakan eh, salah satu tujuan yang berada di acara satu. Lalu yang kedua adalah memahami prosedur dan tahapan dalam membangun fasilitas authentication melalui login page menggunakan pada project yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Jadi pembuatan autentikasi ini dilakukan eh, menggunakan beberapa prosedur yang nantinya akan dijelaskan pada slide berikut. Yang harus dilakukan adalah melakukan instalasi NGRX. Instalasi NGRX ini dilakukan dengan npm install NGRX Store yang dijalankan pada terminal eh, Visual Studio Code. Selanjutnya di sini melakukan pembuatan folder store yang di dalamnya terdapat eh, folder loading dan juga folder login. Pada folder loading ini, yang pertama terdapat eh, loading action, di mana di sini terdapat dua aksi yaitu show dan hide. Lalu selanjutnya terdapat loading reducer. Loading reducer ini digunakan untuk memanggil aksi yang terdapat pada loading action. Di sini terdapat initial state, terus ada uh, create reducer. Di sini berupa show dan juga true. Show dan juga hide. Lalu di sini terdapat export function yaitu loading reducer. Lalu selanjutnya ada loading store. Di sini terdapat aksi show dan hide. Ini merupakan kerangka bagaimana berjalannya aksi tersebut. Sini ada ketika di show dia akan melakukan show-nya berupa true. Terus di sini ketika dia akan melakukan show-nya berupa false. Lalu sini ada should keep state if action is unknown juga ya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini terdapat loading state di mana di sini terdapat eh, perintah show dan tipe data boolean. Sini merupakan interface. Lalu selanjutnya di sini terdapat eh, login. Login ini mempunyai dua yaitu action untuk recover password dan action untuk login. Di mana ketika recover password ini akan terjadi tiga kondisi yaitu recover password, terus ada recover password sukses dan recover password fail. Ya, hal yang sama dilakukan pada action untuk login yaitu ada login sendiri, login sukses dan login fail. Di sini dapat tipe data untuk email yaitu string. Lalu ada tipe data email dan ada tipe data password juga itu berupa string. eh Seperti itu. Lalu selanjutnya ada login FX spec. Login FX ini digunakan untuk eh mengembalikan
recover password atau aksi dari recover password yang akan dilakukan. Sini terdapat import testbed, login, terus dan lain sebagainya. Sini terdapat aksi out service mock. Nah, ini nanti akan dideklarasikan pada out service. Ada recover email password, if emailnya error atau nanti akan if emailnya salah dia akan mengembalikan berupa error seperti itu. Lalu ketika login juga sama, dia akan mengembalikan kepada usernya di sini. Lalu di sini ada berita untuk mendaftarkan efek login efek ke dalam modul. Terus, nah ini untuk eh, recover password ketika email sukses, sudah recover password with not existing email return an error. Lalu di sini juga ada should login with valid credential return success dan juga ada should login with invalid credential return error. Nah, di sini dapat eh, rangka-rangka yang akan dilakukan ketika masing-masing berita ini terjadi. Lalu selanjutnya ada login effect TTS. Di sini ada eh, recover password juga, sudah create effect. Di sini mempunyai tipe data string untuk email dan juga password. Nah, di sini mempunyai switch map ketika service login, web user login sukses, atau catch error yang dimana login akan fail seperti itu. Nah, di sini dapat login reducernya. Di sini dapat pembuatan reducer, lalu ada ketika recovery password current state, dia akan mempunyai error berupa nol, lalu is recovered passwordnya berupa false, dan is recovering passwordnya berupa true. Lalu selanjutnya ketika sukses, dia akan is recovered passwordnya berubah menjadi true, dan recovering passwordnya berubah menjadi false. Dan ketika fail, dia is recovered passwordnya berubah jadi false, dan is recovering passwordnya berubah jadi false. Atau ketika login juga sama, di sini ada login sukses, login fail, seperti itu. Lalu di sini dapat login.store. Nah, di sini ada eh, kurang lebihnya sama. Di sini ada is recovered password false dan lain sebagainya. Login sukses, terus ada login fail juga. Nah, di sini ada tipe data untuk pada login state ini terdapat tipe data di mana tipe datanya adalah boolean untuk recovered password, recovering password, resolving, dan resolving in. Lalu sini terdapat app initial state yang dimana di sini terdapat eh, kondisi pada login. Di sini dapat errornya berupa nol, lalu ada satunya berupa false, dan lain sebagainya berupa false. Lalu app state digunakan untuk eh, melakukan inisialisasi pada interface, yaitu berupa loading dan juga loading dan juga login. Lalu ada app store module. Di sini digunakan untuk melakukan pemanggilan reducer, di mana di sini ada loading reducer dan juga login reducer. Nah, selanjutnya kita ke eh, user.ts, di mana di sini terdapat tipe data email dan ID berupa string. Lalu ada
Nah, out service. Pada out service ini terdapat eh, recovery auto recovery email password. Di sini terdapat tipe-tipe email berupa string. Terus ada perintah untuk melakukan send password reset email. Dia akan diobservasi dan juga ketika dia akan melakukan pengecekan kepada data yang error juga, observer error. Lalu di sini terdapat login juga, di sini terdapat email dan juga password berupa string. Lalu dia akan melakukan observasi ketika if user observer next, user ID maka complete atau tidaknya ketika error dia akan melakukan user is null. Seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat environment. Di sini ada environment prod dan juga environment DS. Nah, environment ini didapatkan dari eh, Firebase yang telah dibuat pada di sini akun Firebase ini, Firebase. Nah, pada akun ini dilakukan penginputan berupa email dan juga password yang nantinya akan digunakan untuk login ke dalam aplikasi. Nah, environment ini digunakan sebagai konfigurasi dari Firebase tersebut. Nah, di sini dapat API key, auth domain, project ID, storage bucket, messaging sender ID, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan. Nah, di sini sudah terstart. Di mana di sini email yang saya masukkan adalah nasionalizim7@gmail.com dengan password. Nah, ketika password tersebut benar, dia akan dapat masuk ke dalam eh, halaman home. Nah, ketika passwordnya salah, dia akan memunculkan message. Sini Firebase displayed out credential is incorrect. Nah, ketika diklik forgot email atau password, dia akan memunculkan message recovery email sent dan dia akan memunculkan eh, recovery passwordnya ke dalam email. Seperti itu. Eh, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.